Pada suatu pagi yang cerah, terdapat dua sahabat yang sedang bercengkrama. Hai Hasna, Zebin. lagi ngapain? Jadi gini, aku tuh mau ikutan lomba buat mewakili kampus gitu. Jadi lombanya tuh lomba debat antar universitas. Jujur aku deg-degan banget sih. Hah? Kok bisa ya kamu ikutan lomba kayak gitu? Loh, emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih, cuma kamu kelihatan kayak kurang mencolok aja gitu kemampuannya. Aku berusaha keluar dari zona nyaman aku aja, sekalian cari pengalaman juga. Tapi kalau kamu nggak lolos juga, aku nggak heran sih. Kalau aku jadi kamu, mager sih ikutan lomba kayak gitu. Tapi kan kamu harus support aku. Iya, aku support kok. Makanya aku ngasih tahu kemungkinan terburuk. Ya udah, semoga aja berhasil ya. Dari situ, perasaan Hasna mulai tidak karuan. Ia mulai berpikir banyak hal sampai berpikir apakah ia memang pantas untuk mengikuti lomba tersebut. Karena terus berpikir keras, akhirnya Hasna mengikuti lomba namun hasilnya tidak maksimal. Ia melaksanakan lomba debat dengan perasaan tidak karuan. Akhirnya, ia tidak lolos dan tidak menjadi pemenang. Pernah mengalami fenomena di atas? Atau ingin tahu apa istilah dari fenomena di atas? Fenomena tersebut dikenal sebagai crab mentality loh. Nah, apa sih crab mentality itu? Pernah dengar nggak? Dilansir dari Psychology Today, crab mentality adalah analogi dari perilaku egois yang iri terhadap kesuksesan orang lain. Analogi ini berdasar ketika ada salah satu kepiting yang berusaha keluar dari ember. Kepiting lainnya berusaha untuk menahan kepiting tersebut dengan cara mencapit satu sama lain. Jika dilihat, perilaku ini serupa dengan apa yang terjadi pada kehidupan manusia di dalam berbagai keadaan. Nah, mentalitas kepiting mungkin dapat diartikan sebagai jika saya tidak dapat memilikinya, kamu pun tidak bisa. Contoh sederhana lain dari crab mentality mungkin bisa dilihat saat kamu berkuliah dan ada salah satu teman yang mengajak untuk tidak ikut kelas agar ia tidak membolos sendirian. Sayangnya, situasi ini seringkali membuat seseorang kesulitan untuk merasa tulus menghargai pencapaian teman sendiri. Maka itu, mentalitas kepiting ini menimbulkan perasaan iri ketika melihat kesuksesan orang lain, sehingga mencoba membuat orang tersebut berada di level yang sama. Ada beberapa hal yang sebenarnya tuh menyebabkan fenomena crab mentality ini terjadi. Salah satunya adalah ketergantungan manusia dalam hidup berkelompok. Hayo, siapa yang punya ketergantungan nih sama kelompok-kelompoknya atau peer groupnya? Boleh disimak. Oke, jadi umumnya manusia bergabung satu sama lain untuk memudahkan mereka mencapai tujuan bersama. Sementara itu, hidup berkelompok juga berarti akan ada persaingan. Suka atau tidak, mentalitas kepiting dapat terjadi karena berbagai faktor nih warga kemah, seperti cemburu, malu, dendam, harga diri yang rendah, hingga sifat kompetitif. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya crab mentality. Ayo, boleh diingat-ingat ya. Oke, yang pertama adalah ketergantungan hidup berkelompok. Gak bisa dipungkiri ya warga kemah, kalau misalnya manusia memang cenderung hidup berkelompok dengan orang yang dianggapnya serupa. Hal itu meliputi pola pikir, latar belakang, atau bahkan kondisi ekonomi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tak jarang suatu kelompok merasa setiap anggota kelompok tidak boleh ada yang mengalami perubahan, termasuk kondisi ekonomi ataupun kesuksesannya. Nah, dari situlah yang membuat ketika salah satu anggota kelompok yang sedang berusaha mencapai kesuksesan, akan muncul ejekan-ejekan yang membuat orang tersebut enggan melakukan usahanya. Padahal hal tersebut justru menjauhkan dari kesuksesan loh. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah kepercayaan diri yang rendah. Hal lain yang menimbulkan munculnya crab mentality itu adalah tingkat kepercayaan diri yang rendah. Kondisi ini bisa berlaku bagi pelaku ataupun korban. Jadi kalau misalnya bagi pelaku itu, ketika melihat ada orang lain yang berusaha menuju kesuksesan, ia merasa kurang percaya diri untuk mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, ia justru mencoba untuk menghasut orang lain agar tidak bertindak demikian. Waduh, ngeri ya. Jangan gitu ya. Oke, berbeda lagi dengan korbannya. Ketika ia berusaha untuk menuju kesuksesan, kepercayaan dirinya yang rendah membuatnya dengan mudah terhasut oleh temannya yang
mengejek atau menyindir. Ini sebenarnya kayak ilustrasi di atas ya teman-teman ya. Oleh karena itu, agar warga kemah terhindar dari hal demikian, warga kemah bisa nih tingkatkan kepercayaan diri yang ada. Pede aja gitu ya. Karena dengan menambah pengetahuan dan kemampuan diri itu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita juga gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah terlalu kompetitif. Ayo, siapa nih yang ngerasa terlalu kompetitif? Oke, memiliki jiwa kompetitif itu memang baik ya, tapi kalau misalnya berlebihan juga akan berbahaya kan. Nah, hal ini pula yang menyebabkan munculnya crab mentality. Jadi, perasaan terancam akan timbul ketika seseorang melihat orang terdekatnya memiliki kemajuan. Wah, agak ngeri-ngeri juga ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, dari kondisi tersebut yang ia lakukan adalah menakut-nakuti hingga mengejek berbagai kemajuan yang terjadi. Nah, baginya hal ini semata-mata hanya agar ia saja yang bisa mengalami kemajuan dalam hidup. Jadi dia tuh berpikir kalau misalnya orang lain tuh nggak boleh maju, cuma dia doang yang boleh maju. Nah, siapa nih yang kayak gitu? Nggak ada ya keluarga kemah yang kayak gitu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah rasa iri. Nah, hal terakhir yang dapat menyebabkan crab mentality adalah perasaan iri. Ya, dengan melihat perubahan positif pada orang lain, ia merasa iri dan perlu melakukan tindakan-tindakan yang menjerumuskan agar hal positif tersebut tidak terjadi pada orang lain. Nah, setelah mengetahui berbagai hal yang dapat menyebabkan crab mentality, kamu juga harus tahu berbagai cara untuk menghindarinya. Berikut beberapa hal yang dapat kamu lakukan menurut Develop Good Habit. Yang pertama, berkelompok dengan orang yang suportif. Tak dapat dipungkiri, memang sulit meninggalkan kelompok pertemanan lama dan mencari kelompok pertemanan baru yang lebih suportif. Namun, kamu bisa melakukannya dengan mengurangi frekuensi berkumpul dengan teman lama dan menambah teman-teman baru yang suportif. Hal ini agar ketika kamu mengalami kemajuan dan teman lamamu mencibir, kamu masih punya kelompok lain yang suportif sebagai penyemangatmu. Yang kedua, mendengarkan podcast atau membaca buku. Selanjutnya, kamu bisa mendengarkan podcast atau membaca berbagai buku yang dapat meningkatkan pengetahuanmu. Tak hanya itu, kamu juga bisa semakin termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, bicarakan keresahanmu. Kamu bisa mulai menceritakan keresahan atau ketertarikanmu terhadap sesuatu kepada orang yang bisa kamu percaya. Dengan hal ini, kamu bisa mengetahui pandangan mereka dan bisa lebih selektif dalam memilih pertemanan. Yang keempat, percaya apa yang kamu lakukan. Kemudian, yang terpenting dapat kamu lakukan untuk menghindari crab mentality adalah percaya diri terhadap keputusanmu. Dengan begitu, kamu tak perlu terlalu pusing memikirkan komentar atau nyinyiran orang lain terhadap apa yang kamu lakukan. Oke, jadi warga kemah, dengan begitu kita tak perlu ya masih pusing-pusing untuk memikirkan komentar atau nyinyiran orang lain terhadap apa yang akan kita lakukan. Yang penting warga kemah tetap semangat, semakin berprestasi dan melangkah lebih baik ya. Terima kasih udah dengerin podcast ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!